Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami daripada istri-istri dan anak-anak kami yang menjadi permata hati kami. Ya Allah, jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. InsyaAllah pada pagi hari ini, pendidikan anak dalam Islam, kita akan mengangkat topik cara mendidik dan memberikan pelajaran kepada anak. Cara mendidik dan memberikan pelajaran kepada anak. Hal ini sangat penting, terutama bagi para pendidik, bagi para bapak, para ibu. Seharusnya apa yang diperbuat ketika kita harus mendidik atau memberikan pelajaran kepada anak-anak kita. Mendidik dan memberikan pelajaran kepada anak-anak adalah merupakan amalan yang sangat agung, dan ini adalah merupakan kewajiban. Agama Islam telah mengatur semuanya dengan jelas, dengan gamblang, dengan lengkap. Semuanya telah ada dalam Quran, dalam Sunnah, dan juga dalam contoh-contoh yang telah diberikan oleh salafus saleh. Sehingga cukup bagi kita pendidikan anak dalam Islam, dan tidak perlu dengan pendidikan-pendidikan yang dari luar Islam. Mendidik atau memberikan pelajaran kepada anak-anak ini adalah sangat penting ketika kita mentarbiyah mereka, membina mereka. Karena sifat dan watak anak-anak itu berbeda-beda. Ada anak-anak yang dia dengan mudah menerima pendidikan. Ada pula yang sulit. Ada di antara anak-anak yang mempunyai sifat pemalu. Ada pula yang tidak mempunyai sifat malu. Ada di antara anak-anak yang senang apabila diberikan pelajaran. Dia semangat, dia giat, dia rajin. Ada pula sebagian anak-anak yang malas ketika diberikan pelajaran dan pendidikan. Dia merasa bosan dan dia marah. Ada anak-anak yang suka apabila ditegur, dan ada pula yang tidak suka apabila ditegur. Walhasil, sifatnya anak-anak itu macam-macam. Ada yang memang dia itu jujur dan suka dengan kejujuran. Ada yang bohong dan suka dengan kebohongan. Tabiat, sifat dasar anak-anak itu macam-macam. Maka dari itu kita para pendidik, para orang tua harus pandai-pandai menyikapi dan menyiasati ketika kita hendak merubah kebiasaan-kebiasaan atau tabiat yang buruk dari anak-anak tersebut. Di sini ada dua permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah kebiasaan. Kebiasaan anak-anak. Ada kebiasaan yang baik, ada kebiasaan yang buruk. Permasalahan yang kedua adalah tabiat. Sifat dasar anak-anak. Memang ada anak-anak yang sifat dasarnya itu baik. Ada anak-anak yang memang sifat dasarnya itu tidak baik. Maka dari itu kita memberikan kepada masing-masing itu yang tepat, yang cocok dan yang layak, sehingga pendidikan atau pelajaran yang kita berikan kepada mereka insya Allah lebih mengena
dan lebih menancap dalam diri mereka. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di sini ada cara memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak. Dan apabila kita melihat kesalahan, selalu kesalahan itu sumbernya ada 3. Kesalahan itu intinya cuma ada 3. Yang pertama-tama salah dalam pemikiran. Pemikirannya yang salah, keyakinannya yang salah. Yang kedua, salah dalam perbuatan. Perbuatannya yang salah. Yang ketiga, anak itu sendiri memang yang salah, tabiatnya yang salah, sifat dasarnya yang salah. Jadi kalau kita berbicara tentang kesalahan-kesalahan, maka semua kesalahan itu sumbernya hanya ada 3. Yang pertama-tama salah dalam pemikiran, dalam fikroh. Fikrohnya memang salah. Kalau pemikirannya salah, maka perlu diluruskan pemikiran yang salah itu. Kalau keyakinannya salah, maka perlu diluruskan keyakinan yang salah itu. Yang kedua, salah amalnya, amaliyah. Kalau tadi fikrohnya, pemikirannya, yang sekarang amaliyah, perbuatannya salah. Yang dilakukan oleh dia, aktivitasnya itu salah. Maka perlu diluruskan kesalahan dalam amaliyah atau perbuatannya ini. Yang ketiga, memang anaknya sendiri, sifat dasarnya itu yang memang salah, sehingga perlu diluruskan. Akhlak yang buruk itu bisa dirubah menjadi akhlak yang baik, karena kita dianjurkan untuk memberikan nasihat, memberikan wejangan, memberikan petuah, memberikan tausiah dan yang lainnya. Tujuannya adalah merubah dari yang buruk menjadi yang baik, dari yang salah menjadi benar, dari yang batil menjadi hak. Kita berbicara yang pertama dulu tentang fikroh atau pemikiran yang salah. Bagaimana cara meluruskannya dan contoh-contohnya langsung. Kalau anak itu misalnya punya pemikiran yang salah, keyakinan yang salah, fikroh yang salah, diluruskan. Seperti pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Dawud melalui jalan Abdurrahman bin Abi Uqbah dari ayahnya, yang mana ayahnya ini adalah pembantu termasuk orang Persia, orang Faris. Dia mengatakan, aku ikut bersama-sama Nabi Muhammad SAW perang Uhud. Lalu aku memukul salah seorang dari musyrikin, orang musyrik, aku pukul. Lalu aku katakan, khudha wa anal ghulam al-farisi. Ambillah ini, aku adalah seorang anak dari Persia. Jadi dia menyebutkan bahwa dia dari Persia. Istilahnya di sini ada unsur asabiyah, fanatik kenegaraan, fanatik golongan, fanatik kesukuan. Maka oleh Rasulullah SAW ditegur. Rasulullah menoleh kepadanya dan Rasulullah mengatakan, halla qulta wa anal ghulamul ansari ibnu ukhtil qaum minhum. Mestinya kamu jangan mengatakan saya orang Persia, saya anak dari Persia. Tapi kamu katakan saja, saya adalah anak dari kalangan sahabat Ansor, dari kalangan penduduk Madinah. Karena kamu telah bersatu dengan mereka dan hukummu masuk dalam hukum mereka. Jadi kita lihat di sini, anak tadi itu masih kecil ya. Dia gulam itu masih anak-anak. Dia mengatakan bahwa saya adalah seorang Persia. Nah, ini pemikiran yang salah. Karena dalam Islam tidak ada istilah beda negara, beda suku, beda bangsa, tidak ada. Kalau kita bicara Islam, semuanya Islam. Cuman memang yang ada saat itu adalah kaum muhajirin dan kaum ansor.
Kalau muhajirin itu orang-orang yang dari Mekah hijrah ke Madinah. Kalau orang-orang Ansar, orang-orang yang memang tinggal di Madinah, yang menyambut kedatangan para muhajirin. Maka Rasulullah langsung spontan meluruskan kesalahan fikrah pemikiran ini dengan mengatakan, mestinya kamu katakan tadi itu, aku adalah seorang dari kalangan Ansar. Kita lihat di sini para pendengar yang budiman rahimakumullah. Ini di tengah berkecamuk perang. Jadi anak ini ikut serta ya, entah di pinggir atau di mana, wallahu a'lam. Yang jelas di tengah berkecamuk perang seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat memberikan nasihat dan meluruskan kesalahan dengan penuh cinta dan kasih sayang, dengan lemah lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Halla qulta wa ana al-ghulamul ansari ibnu ukhtil qaum minhum." Kenapa kamu tadi tidak mengatakan, aku adalah seorang anak dari kalangan Ansar? Subhanallah. Semoga salawat dan salam tercurah kepadamu, wahai Rasulullah, wahai pemimpin kami, wahai manusia terbaik sepanjang masa, wahai pendidik kami, wahai suri tauladan kami, wahai kekasih hati kami, wahai pemberi syafaat kami nanti hari kiamat. Allahumma amin. Dengan penuh sopan, dengan penuh akhlak. Jadi ini contoh ya, contoh meluruskan kesalahan dalam fikrah, dalam pemikiran. Kemudian juga pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana di dalam riwayat As-Sahihain Bukhari Muslim melalui jalan sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Sahabat Abu Hurairah mengatakan, akhadal Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma tamratan min tamri sadaqah faja'alaha fihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kah irmi biha ama alimta anna la na'kulu sadaqah. Ya. Waktu itu Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, jadi Al-Hasan ini cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan saudaranya juga ya Al-Husain, dua pemimpin para pemuda ahli syurga. Di sini ceritanya berkaitan dengan Al-Hasan, putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Ketika itu Al-Hasan mengambil satu butir kurma daripada kurma sedekah, lalu dimakan. Dia masih kecil, dia enggak ngerti dimakan kurma sedekah. Langsung kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kah, ayo irmi biha, keluarkan, enggak boleh kamu makan itu. Apa kamu tidak tahu bahwa kita ini enggak boleh makan sedekah?" Nah, ini juga meluruskan, ini contoh meluruskan kesalahan dalam pemikiran. Karena memang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul bait itu dilarang untuk makan sedekah. Mereka dilarang makan sedekah. Dan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma masih kecil, belum ngerti. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pendidikan dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan lembut. Kata Rasulullah, kah. Jangan. Keluarkan. Irmi biha. Kamu keluarkan saja kurma itu. Kamu keluarkan, kamu buang. Apa kamu tidak tahu bahwa kami ini enggak boleh makan sedekah? Ya, jadi kata-kata yang sopan, ama alimta. Apa kamu enggak tahu? Karena memang kebanyakan orang itu enggak tahu. Orang yang tidak tahu, ya diberitahu. Karena antara orang yang tahu dan orang enggak tahu itu selalu terjadi pertentangan. Karena ini tahu, ini enggak tahu. Maka sudah semestinya yang tidak tahu itu diberitahu. Sehingga dia menjadi tahu, tentu saja dengan cara yang baik, dengan sopan, dengan akhlak, dengan adab, dengan cinta dan kasih sayang, dengan lemah lembut. Kemudian juga contoh yang baik pula, contoh yang menarik pula, yaitu tentang sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tayalisi rahimahullahu taala, ketika itu di Arafah, pada waktu wukuf di Arafah. Ketika wukuf di Arafah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Abbas, beliau masih ghulam, masih anak-anak, "Mah ya ghulam, fa inna hadza yaumun man hafidha fihi basara ghufira lahu
yakni Yaum Arafah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai anak, ini adalah sebuah hari yang barang siapa menjaga pandangannya, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala." Ini adalah sebuah hari yang orang menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meluruskan pemikiran atau fikroh-fikroh yang salah. Itu contoh-contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para sahabat. Para sahabat juga mempraktekkan yang seperti ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan yang lainnya, ketika itu ada anak-anak di Madinah suka melempar kurma. Jadi ada pohon kurma ya, mereka suka melempar kurma itu, melempar-lempar. Lalu kemudian anak itu dipegang, dibawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya, "Ya ghulam, lima tarmi an-nakhla?" Wahai anak, kenapa kamu melempari kurma? Lalu anak itu mengatakan, "Akul, yang itu saya makan. Saya lempari, nanti kalau jatuh saya makan." Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tarmin nakhla wa qul mimma saqata fi asfaliha." Wahai anak, kamu jangan melempari gitu, tapi kamu makan saja yang jatuh. Jadi ini kurma di jalanan ya, kurma umum. Nah, Rasulullah memberikan bimbingan jangan dilempari kurma itu. Cuman yang sudah jatuh di bawah, tidak apa-apa kamu ambil. Ya. Jadi mungkin anak punya pemikiran tidak apa-apa, melempari tidak apa-apa. Maka diluruskan pemikiran yang salah itu. Enggak usah ngelempar-ngelempar. Yang jatuh saja kamu ambil, tidak apa-apa, kamu makan, itu halal. Seperti itu. Jadi itu diantara contoh-contoh meluruskan kesalahan dalam fikroh, dalam pemikiran. Demikian pula mungkin anak-anak kita perlu meluruskan. Mungkin anak-anak kita ada kesalahan dalam pemikiran, kesalahan mereka dalam memahami Islam misalnya, kita luruskan dalam pemikirannya. Atau kesalahan mereka dalam memahami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita luruskan. Atau mungkin misalnya anak-anak suka nyanyi-nyanyi, yang nyanyian itu tidak semestinya dinyanyikan oleh anak-anak, ya kita luruskan, itu salah, kamu nyanyi gitu enggak boleh. Yang boleh itu yang seperti ini, yang syair-syairnya baik, yang lirik-liriknya bagus, yang tidak disertai dengan alat-alat musik dan semisalnya. Jadi banyak contoh-contoh seperti ini. Ada pula kisah yang cukup menarik ini, menarik sekali. Bagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga An-Nasa'i melalui jalan Thabit Al-Bunani rahimahullahu ta'ala. Ketika itu Thabit Al-Bunani ini bersama-sama dengan sahabat Anas bin Malik. Ketika itu di sana juga ada putri daripada sahabat Anas, masih kecil ya, putri bintun. Lalu tiba-tiba ada seorang wanita yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wanita itu menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini boleh ya. Jadi boleh seorang wanita itu menghibahkan, memberikan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu boleh. Dan ini khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu wanita itu subhanallah dengan berani mengatakan, "Ya Rasulullah, alaka bi hajah?" Ya Rasulullah, Anda mau enggak sama saya? Jadi menawarkan dirinya itu boleh ya, tidak apa-apa, khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu putri daripada sahabat Anas tadi mengatakan, "Ma aqalla hayaaha wa sau'ata." Kata putri sahabat Anas, "Aduhai, wanita ini kok enggak punya malu ya? Kok sedikit malunya ya? Aduhai, kenapa dia seperti itu? Apa enggak malu? Dia menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak punya malu." Lalu sahabat Anas meluruskan kesalahan putrinya ini. Kata sahabat Anas, "Hiya khairun minki, raghibat fin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'aradat nafsaha alaihi." Wahai putriku, wanita itu lebih baik dari kamu karena dia ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi sahabat Anas langsung merespon putrinya, "Wahai putriku, pemahamanmu itu salah. Wanita itu bukan wanita yang jelek, bukan wanita yang enggak punya malu. Wanita itu adalah wanita yang lebih baik dari kamu karena dia menginginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia menawarkan dirinya untuk siap dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Itu contoh-contoh, dan sebenarnya contoh-contoh seperti ini cukup banyak ya. Jadi intinya itu meluruskan kesalahan-kesalahan anak dalam hal fikrah, dalam hal pemikiran. Demikian pula meluruskan kesalahan-kesalahan anak dalam hal amaliyah, perbuatan. Jadi mungkin anak kita itu melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, yang membahayakan. Mungkin dia mukul-mukul kaca, atau mungkin dia membuat mainan sesuatu yang nanti bisa berbahaya bagi dia atau bagi orang lain. Maka diluruskan langsung kesalahannya. Sebagaimana hal ini juga pernah dipraktekkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud melalui jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat, ada seorang anak yang menguliti kambing, tapi tidak pandai dalam menguliti. Jadi ada kambing ya, mungkin telah disembelih, lalu anak ini menguliti kambing, tapi dia enggak pandai, cara mengulitinya tidak bagus. Maka langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merespon, meluruskan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tanaha hatta uriyat." Ya. Kamu minggir dulu, saya tunjuki gini loh caranya menguliti yang baik. Langsung beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan cara menguliti kambing yang baik. Kayak gini loh caranya. Seperti itu. Jadi anak tadi perbuatannya salah, langsung direspon oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meluruskan perbuatan yang salah, meluruskannya dengan perbuatan pula. Jadi kalau tadi meluruskan pemikiran, kalau ini meluruskan perbuatan yang salah dengan contoh perbuatan konkret langsung. Termasuk juga hal ini pernah dipraktekkan oleh sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah. Abu Malik Al-Asy'ari ini dari suku Asy'ari. Ketika itu beliau mengumpulkan orang-orang dari sukunya, suku Asy'ari. "Ya ma'syaral asy'ariyin, ijtami'u wa ajmi'u nisa'akum wa abna'akum." Hai sekalian orang-orang dari suku Asy'ari, kumpul semuanya. Kumpulkan para wanita, kumpulkan anak-anak, kumpulkan semuanya. "Hatta uriyakum salata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku akan menunjuki kepada kamu cara, sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kumpul semuanya, laki perempuan, anak-anak kumpul semuanya. Lalu beliau, sahabat Abu Malik Al-Asy'ari ini wuduk dulu, dicontohi, diberi contoh. Gini loh cara wuduknya Nabi itu. Jadi kesalahan-kesalahan mereka dalam hal wuduk diluruskan. Gini loh cara wuduknya Nabi. Nah, ini kita bisa contoh, kita bisa memberikan contoh kepada keluarga kita, anak-anak atau para pendidik mungkin di sekolahan, di playgroup, di TK. Beri contoh, gini loh cara wuduknya Nabi. Langsung dipraktekkan, diberi contoh. Kemudian setelah itu beliau, sahabat Abu Malik Al-Asy'ari ini maju ke depan untuk sholat. Lalu beliau ngatur softnya yang di depan sendiri orang laki-laki. Kemudian yang berikutnya anak-anak. Kemudian yang berikutnya lagi softnya ibu-ibu, kaum wanita. Jadi para orang laki, kemudian anak-anak belakangnya, kemudian belakang sendiri ibu-ibu. Lalu beliau sholat, memberi contoh kepada mereka langsung. Ini loh sifat sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu meluruskan kesalahan dalam hal amalia. Demikian pula kalau seandainya anak itu memang tabiatnya buruk. Karena memang ada orang ya yang tabiatnya, sifat dasarnya itu baik, ada orang sifat dasarnya buruk. Nah, orang yang sifat dasarnya buruk, ini kalau memang dia mau berubah, maka insya Allah mudah bisa berubah.
diberi masukan, diberi arahan, diberi pendidikan, diberi bimbingan, insya Allah dia akan bisa berubah. Yang jadi masalah sekarang, orang tabiatnya memang buruk, sifat dasarnya buruk, dan dia tidak mau berubah. Sudah tidak mau berubah, dia bergaul dengan orang-orang yang buruk, maka dia tambah buruk, parah buruknya, menjadi lengkap keburukannya. Jadi memang sifat dasarnya tidak baik, dia tidak ada upaya merubah, dan dia justru kumpul dengan orang-orang yang sama-sama tidak baik, maka akan rusak. Tapi kalau dia ada upaya memperbaiki dan kumpul dengan orang-orang yang baik, insya Allah akan berubah menjadi baik. Bisa berubah, bisa berubah. Kemudian juga dalam memberikan pelajaran kepada anak-anak terutama memberikan pelajaran. Di dalam Islam itu diatur cara memberikan pelajaran dengan tahapan-tahapannya. Bahkan dianjurkan di dalam rumah itu anak-anak diberitahu atau ditunjuki istilahnya alat pemukul ya. Alat pemukul, cambuk lah, cambuk. Jadi perlu di dalam rumah itu ada cambuk, bukan untuk nyambuk, tapi untuk nakut-nakuti saja. Itu perlu, ditakut-takuti. Nanti kalau kamu nakal akan dihukum dengan cambuk ini. Karena memang perlu ya, menakut-nakuti dengan cara begitu perlu. Bahkan ini juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana di dalam riwayat Abdur Razzaq dan juga At-Tabrani melalui jalan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan Al-Albani menyatakan sanadnya ini hasan. Dalam riwayat Ibnu Umar, Al-Albani menyatakan sanadnya sahih sebagaimana di dalam Sahihul Jami' nomor 4022 dan 4021. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allikus sauta haitsu yarahu ahlul bait fa innahu adabun lahum." Gantungkan cambuk sehingga dilihat oleh orang-orang rumah, itu diantara fungsinya untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Jadi cambuk ya digantung. Digantung aja cambuk. Untuk nakut-nakuti aja, jangan nakal. Nanti kalau nakal bisa dipukul dengan cambuk ini. Cambuk atau sejenisnya. Bukan untuk memukul betulan. Karena ketika memukul anak itu ada kaidah-kaidahnya. Ada batasan-batasannya mukul anak. Dan insyaAllah kita akan bahas tentang batasan-batasan mukul anak itu pada waktu berikutnya nanti. Atau kalau ada waktu sekarang juga saya selesaikan batasan-batasan mukul anak. Jadi ini kita baru masuk tahapan nakut-nakuti saja. Tahapan menakut-nakuti dengan menggantungkan cambuk di rumah supaya mereka khawatir. Nanti kalau saya nakal, saya tidak sholat nanti dipukul. Nanti kalau saya tidak nurut, tidak patuh, saya akan dipukul. Seperti itu. Ini perlu ya pendidikan. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah menjewer telinga. Tapi menjewer sekedarnya, bukan menjewer yang keras. Karena di telinga itu banyak urat-urat, banyak otot-otot. Kalau dijewer dengan keras, nanti bisa berbahaya. Jadi menjewer sekedarnya saja. Dijewer sekedarnya saja yang tidak menimbulkan madarat. Karena metode ini juga pernah dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Melalui jalan Ibnu Sunni sampai kepada Abdullah bin Busr Al-Mazini, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Sahabat ini diutus oleh ibunya untuk mengirimkan beberapa anggur kepada Rasulullah SAW, buah anggur. Jadi ibunya habis metik anggur, lalu anaknya disuruh mengirimkan ke Rasulullah SAW. Ternyata di tengah jalan anak ini ngambil anggur itu dimakan. Sebagian dari anggur dimakan di jalanan. Tatkala telah sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu tahu, diberitahu oleh Allah bahwa anak ini tadi di jalanan dia makan anggurnya. Yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma ji'tu akhadha bi uduni wa qala ya ghudar. Tatkala aku telah datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah megang telingaku.
Istilahnya kalau kita dijewer ya, tapi jeweran yang pelan, perlahan, tidak yang keras, tidak yang kasar, tidak sampai bermadharat. Ya, jeweran yang pelan sambil mengatakan, wahai ya Ghadar, wahai anak yang curang, kamu curang ya, kamu curang tadi, kamu oleh ibumu disuruh ngirimkan anggur kepadaku, ternyata tadi di jalan kamu makan sebagian anggur itu, wahai anak yang curang. Ya. Jadi Rasulullah bukan marah-marah ya, tapi hanya mengatakan perbuatanmu itu salah. Kamu saya jewer ini karena perbuatanmu salah. Perbuatanmu adalah perbuatan curang dan itu jangan dilakukan lagi. Maksudnya begitu. Jadi masalah menjewer ini perlu diperhatikan, jangan jewer yang keras. Karena ada orang-orang jewernya itu keras sampai keluar darahnya, sampai ya bahaya. Di sana banyak otot, banyak urat-urat. Jadi sekedarnya saja untuk memberikan pelajaran. Itu tahapan yang kedua. Jadi tahapan yang pertama tadi ditakut-takuti dengan cambuk. Tahapan yang kedua dijewer telinganya dengan lemah lembut. Tahapan yang ketiga memukul. Memukul anak ini ada batasan-batasannya. Memukul anak. Batasan yang pertama memukul anak, hendaklah memukul anak itu ketika usianya telah mencapai 10 tahun. Di bawah 10 tahun tidak boleh memukul anak. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Perintahkan anakmu untuk salat ketika umur 7 dan pukullah mereka kalau tidak mau salat umur 10. Jadi pukulan. Jadi ini batasan umurnya 10 tahun. Di bawah 10 tahun tidak boleh dipukul. Nah, ini juga para ulama juga mengatakan begitu. Para ulama mengatakan begitu. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya, boleh tidak kita mukul anak kecil? Kata Imam Ahmad, idza balagha 10. Ya, kalau dia sudah usianya 10. Kalau di bawah 10 masih belum boleh. Jadi 10 itu usianya. Kemudian karena anak di bawah 10 percuma tidak ngerti, tidak paham. Dipukul dia tidak ngerti fungsinya mukul ini apa. Dan pukulan ini hendaklah dianggap seperti garam pada masakan. Jadi masakan itu kalau garamnya cukup enak, kalau garamnya kebanyakan rasanya rusak. Demikian pula anak jangan sering-sering dipukul, kadang-kadang seperlunya dipukul. Karena kalau sering-sering dipukul, akhirnya pukulan itu enggak ada faedahnya. Wah, paling-paling dipukul. Sehingga tidak ada lagi fungsi daripada pukulan itu, faedahnya enggak ada. Jadi jarang-jarang seperlunya saja. Batasan yang pertama tadi umurnya 10 tahun. Batasan yang kedua, hendaklah ketika memukul itu tidak lebih dari 3 kali pukulan. Jadi batas maksimal pukulannya itu 3. 1, 2, 3. Batas maksimalnya 3. Tidak boleh lebih dari 3. Sebagaimana juga Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Bukhari, la yujladu fawqa 10 jaldat illa fi haddin minal hudud. Tidak boleh mukul lebih dari 10 kecuali dalam hukum hudud, hukum had, hukum kriminal, lebih dari 10. Jadi pukulan ini ada 3 macam ya. Ada 1 sampai 3, ada 4 sampai 10, ada di atas 10. Kalau pukulan untuk pendidikan anak-anak, itu 1 sampai 3 saja. 1 sampai 3. Kalau pukulan untuk kisos, untuk balasan ya, bukan pendidikan anak, untuk balasan kisos itu antara 4 sampai 10. Kalau pukulan-pukulan untuk kriminal, untuk hudud, hukum-hukum had, itu di atas 10. Ada yang sampai 80, sampai 100 dan yang lainnya. Nah, kita bicara pendidikan anak, di sini batas maksimal mukul itu 3 pukulan. 1, 2, 3. Seperti itu. Demikian pula hal ini telah ditetapkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Beliau mengirimkan surat ke seluruh negeri-negeri yang berbunyi la yaqrinul muallimu fawqa 3 fa innaha makhafa lil ghulam. Seorang pendidik tidak boleh menghukum anak didiknya lebih daripada 3 kali pukulan, karena itu sudah cukup untuk nakut-nakuti anak. Jangan sampai anak menjadi patah semangat atau ketakutan berlebihan kalau pukulannya lebih dari itu. Jadi maksimal itu 3 kali pukulan.
Kemudian batasan yang ketiga dalam hal memukul tentang alat yang dipakai untuk memukul, cara memukulnya, dan tempat mana yang dipukul. Ini batasan yang ketiga. Hendaklah alat yang dipakai memukul itu alat-alat yang tidak membahayakan. Jadi jangan pakai Jangan pakai pentung ya, dipentungi anaknya, jangan, itu kejam. Alat-alat yang biasa saja. Istilahnya kalau kita mungkin sapu lidi atau mungkin alat yang kira-kira pokoknya tidak membahayakan. Tidak membahayakan, dan hendaklah diusahakan alat itu yang tidak terlalu keras. Ya, kalau di kita istilahnya ya mungkin ya sapu lidi lah, sapu lidi. Itu kemudian juga cara memukulnya. Cara memukulnya bukan tangannya itu diangkat sampai kelihatan ketiaknya, tidak. Jadi ketiak enggak boleh terangkat. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan kepada orang yang mau memukul itu, la tarfa ibtab, jangan kamu angkat ketiakmu. Jadi tidak ambil ngangkat ketiaknya gini, enggak, cukup tangannya aja digerakkan. Di pergelangan tangannya aja digerakkan. Pergelangan tangan itu aja digerakkan untuk mukul. Jadi pukulannya halus, tidak sampai ngangkat tangan tinggi-tinggi dipukul jeblak, bukan ya. Tapi sekedar pergelangan tangannya aja yang gerak untuk mukul. Kemudian batasan yang ketiga tentang cara mukul tadi itu tempat yang dipukul. Tempat yang dipukul, hendaklah tempat yang dipukul itu anggota tubuhnya tidak di satu tempat ya, pindah-pindah tempatnya. Dan kita dilarang memukul wajah serta kepala, kemudian juga dilarang memukul kemaluan. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika ada orang yang mabuk dihukum hukum had, orang mabuk, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, idrib wa a'ti kulla udwin haqqahu wattaqil wajha wal madakir. Pukullah dia dan ratakan pukulan ke seluruh tubuhnya, tapi jangan dipukul wajah termasuk kepala, dan jangan pula dipukul kemaluannya. Jadi artinya tadi ya, pukulannya itu maksimal 3 kali. Alat pemukulnya adalah alat yang tidak membahayakan, dan memukulnya itu merata. Jadi mungkin di bagian sini, bagian situ, dan bagian satunya lagi, bukan satu tempat saja. Subhanallah, ternyata Islam ini agama yang sangat lengkap. Sampai-sampai masalah-masalah yang tampaknya sepele seperti ini pun dibahas dalam Islam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menerangkan kepada kita segala sesuatunya dengan jelas, termasuk dalam masalah pendidikan anak, termasuk ketika kita meluruskan pemikiran anak, amal perbuatan anak, atau juga meluruskan tabiat sifat dasar anak yang keliru. Dan bagaimana pula tahapan-tahapan ketika kita harus memberikan pelajaran pada anak-anak. Yang pertama-tama adalah ditakut-takuti dengan cambuk. Yang kedua dijewer dengan jeweran yang lemah lembut, tidak kasar, tidak kejam. Kemudian memukul usianya 10 ke atas dengan maksimal pukulan 3 kali. Dan tentu saja alat pemukulnya tidak membahayakan. Cara memukulnya tidak kejam, ya, halus, lembut. Kemudian tempatnya merata di seluruh tubuhnya selain wajah, kepala, dan tentu selain kemaluan. Dan memukul ini bukan berarti kita melampiaskan emosi. Jadi bukan marah melampiaskan emosi, dendam, tidak. Kita mukul ini tujuannya meluruskan dia supaya tidak salah lagi. Jadi bukan kita dendam, bukan kita marah. Kalau kita mukulnya marah untuk memuaskan kemarahan kita, berarti kita telah berbuat dolim. Berarti kita mukul anaknya orang Islam untuk memuaskan emosi kita, memuaskan amarah kita. Ini bukan keadilan, ini adalah kedoliman. Jadi kalau ada pendidik, guru di mana di TK, SD, SMP, playgroup, PPK, jadi kalau terpaksa harus mukul anak, perhatikan kaidah-kaidah tadi, batasan-batasan tadi. Dan ketika mukul pun jangan untuk melampiaskan emosi marah. Ini kurang ajar anak ini ya. Jadi seakan-akan kita melampiaskan amarah kita, emosi kita. Kita sudah dolim. Kita dolim
kita memukul anaknya orang Islam dengan tidak adil, untuk memuaskan diri kita, memuaskan nafsu kita, amarah kita, emosi kita. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semuanya, para pendidik, para bapak, para ibu, dalam mendidik anak-anaknya. InsyaAllah, Allahumma amin. Sebentar lagi kita akan melanjutkan dengan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi pendengar siaran Radio Dakwah Islamiyah telah Anda nikmati bersama topik pendidikan anak, terutama cara mendidik dan memberikan pelajaran kepada anak. Dan tiba saatnya bagi kita untuk bertanya jawab. Silahkan, kami masih mengundang Anda untuk mengirimkan pertanyaan Anda melalui SMS di nomor 081 233 053 687. Dan kami harapkan pertanyaan yang Anda kirimkan sesuai dengan pembahasan kita kali ini, yaitu pendidikan anak dalam Islam. Alhamdulillah telah ada beberapa SMS yang telah masuk. Mari kita baca pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz yang terhormat. Saya pernah mendengar ada seseorang yang pintar berkata bahwa Rasulullah SAW kurang cocok jika disebut Al-Insanul Kamil, sebab beliau adalah manusia biasa. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai pendapat tadi? Terima kasih atas penjelasan Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Ya, jadi ada orang yang kurang cocok apabila ada yang menyebut bahwa Rasulullah itu al-insanul kamil. Al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Karena kata orang itu Rasulullah manusia biasa. Bagaimana pendapat saya? Kalau pendapat saya salah orang itu. Salah. Rasulullah adalah al-insanul kamil. Rasulullah adalah manusia yang paling sempurna. Itu betul, tidak ada khilaf itu. Tidak ada khilaf. Bahkan bukan hanya manusia paling sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidu waladi Adam, pemimpin manusia semuanya. Khairul khalaiqi ajma'in. Makhluk terbaik daripada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Makhluk terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Memang beliau manusia biasa, betul, tapi beliau punya kelebihan. Beliau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sifat-sifat beliau sifat-sifat yang luar biasa. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang sangat agung. Yang dikatakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Beliau adalah Al-Quran yang hidup. Ya. Jadi yang benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-insanul kamil. Beliau adalah manusia yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai penyejuk umat, bagaimanakah solusi anak yang daya intelektualnya rendah? Tentu akan merasa kesulitan mengejar ketertinggalan dengan teman-temannya. Jadi sering malas belajar. Syukron dari Kromengan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah memberikan barokahnya kepada kita semuanya. Jadi memang kemampuan anak itu berbeda-beda ya. Ada yang daya intelektualnya tinggi, ada yang rendah. Ya tentu hal ini butuh ketelatenan, kesabaran kepada para pendidik. Jadi harus telaten, harus sabar. Dan kalau memang anak itu daya intelektualnya sangat rendah, di bawah kewajaran, ya berarti dia memang anak yang lain daripada yang lain. Mungkin sekolahnya perlu sekolah yang khusus untuk mereka, entah sekolah luar biasa atau sekolah apa, seperti itu. Dan itu butuh ketelatenan dari para pendidik, para pengajar, para pengasuh. Insya Allah dengan ketelatenan bisa berubah, bisa menjadi baik. Ya, batu saja yang keras seperti itu, kalau kena air, kena tetesan air tiap hari, tetes, lama-lama dia akan lubang. Apalagi manusia. Jadi harus sabar ya, mendidik dengan sabar, dengan tabah, dengan ikhlas, dengan doa, dan yang lain-lainnya. Seperti itu. Dan insya Allah kalau kita bergantung kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar yang terbaik,
dari semua permasalahan yang kita hadapi, insyaallah. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Soal pertama, pada usia berapa kita mulai perlu meluruskan kesalahan anak? Dan nomor kedua, sejauh mana fikrah atau pemikiran anak-anak yang perlu diluruskan? Ketiga, bagaimana cara menyampaikan kepada anak supaya supaya sampai saat ini saya belum bisa melupakannya. Saya berdoa kepada Allah agar kita ikhlas dan yakin mendapat ganti yang soleh. Sebagaimana cara membentengi diri dari rasa sedih. Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fika barakallah. Semoga barokah Allah terlimpahkan kepada Anda. Jadi ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama-tama, pada usia berapa kita mulai perlu meluruskan kesalahan anak-anak. Jadi kalau meluruskan kesalahan anak-anak ya mulai semenjak dini. Yang namanya salah itu harus diluruskan. Cuman meluruskannya tentu saja sesuai dengan kadar kemampuan akal anak itu. Jadi misalnya anak 3 tahun ya, salah ya diluruskan. Cuman cara meluruskannya tentu saja sesuai dengan kadar akal mereka. Sebagai contoh saja, misalnya anak umur 3 tahun mungkin dia biasa ke rumah tetangga, dia tiba-tiba pulang ke rumah kita nyanyi-nyanyi. Nyanyian yang diajarkan di rumah tetangga, dia dengar mungkinnya kita luruskan, anakku tidak boleh itu, tidak boleh, kamu memilih yang ini saja, diberi ganti, gitu. Soal dia paham, tidak masalah. Yang penting adalah upaya kita meluruskan, karena insya Allah sekarang dia tidak paham, nanti di kemudian hari dia akan teringat bahwa dulu orang tua saya, pendidik saya pernah meluruskan kesalahan saya dalam hal ini. Jadi kalau meluruskan kesalahan semenjak dini, umur berapapun kalau salah diluruskan, tentu dengan cara yang terbaik, dengan cara yang sesuai dengan kadar akal kemampuan anak itu. Kemudian yang kedua, sejauh mana fikrah anak-anak perlu diluruskan. Ya. Fikrah yang diluruskan, fikrah yang salah. Fikrah yang salah, fikrah apa saja, pemikiran anak apa saja yang kita anggap salah, diluruskan. Diluruskan ya, soal dia paham, tidak masalah. Yang penting adalah upaya pelurusan kita. Dan insya Allah suatu ketika nanti anak itu teringat bahwa ayah atau ibu saya pernah meluruskan kesalahan saya dalam hal ini. Karena anak-anak sekarang terutama ya, kita menyangka mereka itu tidak ngerti. Ternyata mereka itu lebih daripada yang kita sangka. Mereka ngerti, mereka paham. Seperti itu. Jadi kesalahan harus diluruskan, fikrah ataupun yang lainnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga ini ada kata-kata yang tidak bisa terbaca itu ya. Bagaimana cara menyampaikan kepada anak apa itu ya? SPYOH kan. Sepiyuhkan. Sampai saat ini saya belum bisa melupakannya. Saya berdoa kepada Allah agar ikhlas dan yakin mendapat ganti yang soleh. Bagaimana cara membentengi diri dari rasa sedih, syukron. Ini saya kurang jelasin singkatannya itu apa, kepanjangannya ya, wallahu alam. Kalau yang saya pahami di sini, punya anak masih kecil meninggal dunia. Yang saya pahami gitu ya. Kalau memang begitu, ya yakinlah kepada Allah, berdoalah. Mudah-mudahan Allah memberi ganti dengan yang lebih baik. Yakinlah pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Karena Allah selalu memilihkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan kalau ada musibah, jangan lupa mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, kita kalau baca itu nanti oleh Allah diberi ganti dengan yang lebih baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah hamba pahala dari musibah ini. Wa akhlif li khairan minha, dan berilah untuk hamba ganti yang lebih baik daripadanya. Itu Rasulullah SAW janji, kalau ada orang kena musibah kalau baca itu, maka oleh Allah diganti dengan yang lebih baik lagi. Ya. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Anak saya umur 8 tahun laki-laki, 16 tahun perempuan, selalu bertengkar karena iri. Bagaimana caranya agar bisa rukun? Mohon petunjuk. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat Allah menyertai Anda dan semua pendengar setia. Jadi ini anaknya 2 ya. Yang satu laki-laki umur 8 tahun, yang satunya lagi perempuan 16 tahun.
Tapi kok selalu bertengkar, selalu iri-irian. Iri ya. Bagaimana caranya? Ini sebenarnya juga aneh ya ini ya. Biasanya anak umur 16 sama 8 itu enggak ada iri-irian. Biasanya anak yang iri-irian itu yang usianya mendekati. Mungkin usia beda setahun, beda 2 tahun. Kalau ini bedanya jauh sekali. Ini beda 8 tahun. Apalagi lain jenis. Kalau memang ada iri-irian, ya ibu mencari sebabnya dulu. Dicari sebabnya dulu, kenapa kok iri-irian ini? Sebabnya apa? Kalau memang sebabnya adalah kekurang adilan orang tua, maka orang tua berupaya untuk adil. Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Islam itu mengajarkan kita adil, sampai mencium pun harus adil. Kalau kita mencium yang satunya lihat, kita cium juga. Jangan berat sebelah, itu adil. Demikian pula dalam pemberian adil. Tentu masing-masing diberi sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu. Kemudian juga ibu atau bapak berupaya untuk merukunkan, kalian rukun. Kalau ada masalah salaman dulu. Yang kecil mencium tangannya yang besar, seperti itu. Jadi diupayakan ya. Jadi upaya yang paling penting ini adalah dicari sebabnya, sampai mereka iri-irian itu apa. Dan hendaklah orang tua itu berusaha untuk seadil-adilnya kepada anak-anak. Sampai dalam hal mencium pun harus adil. Mencium harus adil. Ya, itu juga jangan lupa doa kepada Allah. Berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita anak-anak yang rukun, yang anak-anak itu tidak iri-irian, dan supaya mereka bisa saling menghormati. Yang tua sayang kepada yang muda menghormati yang tua. Insyaallah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dimuliakan Allah, saya ibu dari 3 orang anak, kebetulan perempuan semua. Cita-cita saya, anak-anak saya taruh di ma'had, tapi suami ingin sekolah yang mudah mencari kerja. Bagaimana menurut Ustaz? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga ibu dan semua pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi ini ibu punya 3 anak perempuan, yang mana ibu ini cita-citanya anak-anak ditaruh di pesantren, di ma'had. Tapi suaminya enggak setuju, suaminya maunya sekolah supaya anak-anak bisa cari kerja. Ya. Bagaimana pendapat Ustaz? Kalau pendapat saya, ya sebaiknya ibu bicara aja dengan suami. Bicara dengan suami baik-baik, sehingga nanti dicapai suatu keputusan yang tidak sampai merugikan anak-anak. Kalau ibu tanya pendapat saya lebih cenderung anak-anak itu diarahkan kepada agama. Karena anak yang punya agama baik, di samping pemahamannya baik dan pengamalan baik, insyaallah anak-anak itu akan bahagia hidupnya. Belum pernah ada ceritanya orang mengamalkan agama dengan baik, dengan benar, susah, tidak ada. Susah dan bahagia ukurannya bukan materi. Susah dan bahagia ukurannya adalah masalah hati. Materi yang banyak belum menjanjikan kebahagiaan. Materi yang sedikit belum tentu menyebabkan kesusahan. Jadi kalau saya lebih cenderung agama, arahkan kepada agama. Kalau seandainya mau ditaruh di ma'had pesantren, cari pesantren yang baik tentu saja. Yang baik, yang kualitasnya baik, yang teman-temannya baik, yang disiplin, yang bersih, bukan yang kumuh. Ya. Seandainya harus ditaruh di pesantren yang aman, apalagi anak perempuan yang aman, yang bisa dipercaya, yang amanat, seperti itu. Jadi saran saya diarahkan kepada agama. Apalagi anak perempuan nanti menjadi ibu rumah tangga. Pekerjaan orang perempuan itu paling utama adalah jadi ibu rumah tangga, berkhidmat kepada suami, dan menjadi madrasah bagi anak-anaknya. Seperti itu. Tapi untuk masalah rumah tangga seperti ini sebaiknya dibicarakan aja baik-baik dengan suami, sehingga mencapai kesimpulan yang terbaik bagi anak-anak nanti. Assalamualaikum Ustaz Hadrami yang disayangi Allah. Apakah anak kecil itu mempunyai kelebihan atau karomah? Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Anda dan semua pendengar selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi apakah anak kecil itu punya kelebihan atau karomah? Ya. Karomah itu kejadian luar biasa yang terjadi dengan izin Allah melalui tangan para wali, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi wali-wali Allah, kekasih Allah itu tidak ada takut, tidak ada sedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan anak kecil ya. Karomah itu bukan anak kecil, tapi karomah itu adalah kekasih-kekasih Allah. Saya hamba Allah. Assalamualaikum. Bagaimana seorang anak yang poligami, ibunya tidak mau menerima apa yang dia termasuk durhaka. Allah ridho, kenapa manusia tidak ridho? Istri pertama ridho karena Allah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini hamba Allah ya. Seorang anak melakukan poligami, ibunya tidak ridho. Apakah anaknya durhaka? Padahal istri pertamanya ridho. Ya memang masalah poligami ini bagi sebagian masyarakat itu masih menjadi sesuatu yang menakutkan. Padahal poligami itu dalam Islam biasa, sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang luar biasa. Halal, orang laki mau nikah 2, 3, 4 boleh, semuanya halal. Mau 1 boleh, mau 2 boleh, mau 3 boleh, mau 4 boleh. Cuma ada aturan-aturannya, ada aturan tidak seenaknya. Mungkin yang menjadikan orang itu merasa takut dengan poligami, fobi, itu karena banyak orang-orang yang menyalahgunakan poligami. Seenaknya mendolimi perempuan, nah itu yang tidak boleh. Tapi kalau poligami sesuai dengan aturan-aturannya, tidak apa-apa, boleh. Jadi ibunya di sini perlu diberi masukan-masukan tentang poligami. Kalau ternyata ibunya tidak mau tahu juga, ya Anda tetap poligami saja tanpa sepengetahuan ibu. Ya gitu aja. Tanpa sepengetahuan ibu, karena ibu tidak mau memahami. Jadi di sini yang salah ibu, Anda tidak salah. Cuman Anda sebagai anak tetap sopan kepada ibu, tetap akhlak begitu. Jadi tidak apa-apa, poligaminya jalan terus ya. Apalagi istri pertama ridho tidak masalah. Dan saya sarankan kalau ada yang mau poligami itu jangan sembunyi-sembunyi, terang-terangan saja. Bicarakan dengan istri baik-baik dan lakukan dengan terang-terangan. Nikahnya pakai surat nikah, jangan sembunyi-sembunyi. Karena kalau tidak pakai surat nikah nanti bisa mendolimi orang perempuan. Kalau ada apa-apa nanti kasihan pihak perempuan yang terdolimi. Resmi, pakai surat semuanya, terang-terangan apa adanya. Dan Anda berusaha jadi orang yang bijaksana, kepribadian yang kuat, Anda iman, Anda yakin Allah memperhatikan Anda. Dan jangan sekali-kali mendolimi para wanita, mendolimi istri. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada Anda pertolongannya dalam melaksanakan poligami. Dan semoga sukses dalam poligaminya. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara mendidik anak laki-laki yang tidak bisa dikasari, juga tidak bisa dihalusi. Padahal tiap hari kami sudah mencontohnya dengan perilaku kami yang insya Allah cukup baik. Syukran Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertanyaannya, bagaimana cara mendidik anak laki-laki? Dikasari tidak bisa, dihalusi tidak bisa. Padahal tiap hari diberi contoh. Ya, apa yang perlu kami lakukan yang baik insya Allah bagaimana? Ya memang itulah pendidikan anak, butuh sabar. Apalagi di sini nggak disebutkan ya usianya berapa anak itu. Jadi memang kita harus sabar. Kita harus sabar mendidik anak, kita didik dengan baik. Tugas kita adalah mendidik dengan cara yang terbaik. Itu tugas kita. Soal anak itu mau jadi baik atau tidak baik, itu urusannya Allah. Yang diminta kepada kita adalah usaha dan upaya maksimal. Dan Allah tidak meminta kepada kita hasil. Hasil tidak. Upaya maksimal kita dalam mendidik dengan cara yang terbaik, dengan cara yang syar'i. Hasilnya serahkan Allah. Karena hidayah taufik yang bisa ngerubah orang itu hanya Allah. Contoh yang paling gampang adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh telah mendidik anaknya dengan cara yang terbaik. Beliau adalah seorang nabi. Tentu beliau tahu cara pendidikan yang terbaik untuk anaknya.
Hasilnya anaknya kafir. Namanya Kan'an. Ketika semua umatnya dimasukkan ke dalam perahu untuk diselamatkan, anaknya tidak mau. Anaknya malah ke gunung. Dia bilang, saya mau selamat di gunung nanti, saya tidak akan tenggelam. Sampai Nabi Nuh sempat tidak tega. Ya Rabb, inna ibni min ahli wa inna wa'adakal haq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, anakku ya Allah, selamatkan ya Allah. Janjimu adalah benar. Oleh Allah ditegur. Ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, inni a'iduka an takuna minal jahilin. Hai Nuh, anakmu bukan keluargamu, amalnya tidak saleh, dia anak kafir. Kamu jangan meminta kepadaku sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Hai Nuh, walaupun dia itu anakmu tapi dia kafir, dia bukan keluargamu. Keluargamu adalah pengikutmu yang beriman kepadamu. Jadi begitu. Yang penting adalah kita sudah berusaha maksimal, berupaya memberi contoh, mendidik, menyekolahkan dan semuanya mentap. Hasilnya itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah tidak akan menyia-nyiakan semua usaha kita dan doa-doa kita. Jadi jangan putus asa. Terus dan terus. Selama jiwa di kandung badan, pendidikan jalan terus. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau kita memberi anak secara tidak adil, namun dengan tujuan memberikan pelajaran kepada anak yang diperlakukan tidak adil karena ada kesalahan? Doa mana yang lebih makbul, dari kita atau dari orang tua? Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertanyaannya, bagaimana kalau kita memberi anak secara tidak adil, namun dengan tujuan memberi pelajaran kepada anak yang diperlakukan tidak adil karena ada salah. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Jadi boleh kita tidak adil dalam kasus-kasus tertentu. Boleh. Tidak adil dalam kasus tertentu. Secara umum harus adil, tapi dalam kasuistis boleh tidak adil. Contohnya seperti ini misalnya. Contohnya misalnya anak ini nakal. Kalau dia diberi uang lebih, oleh dia dibuat nakal. Misalnya oleh dia nanti dibuat foya-foya. Oleh dia dibuat beli narkoba. Oleh dia dibuat beli khamr. Oleh dia dibuat main perempuan misalnya, kalau diberi lebih. Nah ini boleh, jangan diberikan ke dia. Karena kita tahu kalau dia diberi lebih, dia akan menyalahgunakannya. Yang lainnya diberi lebih, dia tetap benar, tetap baik, tetap jujur. Nah seperti ini boleh. Jadi ini tidak adil dikarenakan suatu sebab yang syar'i. Dan ini adalah kasus. Secara umum harus adil. Tapi dalam kasus tertentu kayak gini, tidak adil, tidak apa-apa. Karena memang harus kita memperlakukan seperti itu. Karena kalau disamakan, bahaya. Dia nanti disalahgunakan. Uangnya dibuat foya-foya, dibuat untuk maksiat. Ya jangan diberi dia. Untuk memberikan pelajaran. Jadi boleh ya. Boleh dalam kasus tertentu. Kemudian lebih makbul mana? Doanya anak atau doanya orang tua? Ya tentu saja doanya orang tua untuk anak-anaknya itu mustajab ya. Jadi doa orang tua untuk anak itu mustajab. Demikian pula doa anak untuk orang tua mustajab. Doa-doa kebaikan tentu saja. Doa kebaikan mustajab. Sama-sama mustajabnya. Hanya saja doa keburukan dari orang tua kepada anak itu juga mustajab. Doa keburukan. Dengan catatan kalau anak itu melanggar. Anak durhaka. Lalu orang tuanya mendoakan keburukan. Ini mustajab. Makanya dianjurkan jangan doa keburukan. Nanti kalau dikabulkan oleh Allah, anaknya celaka, yang rugi ya orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fiik. Pertanyaan pertama, bagaimana sikap kita ketika anak mengatakan merasa selalu disalahkan? Dan kedua, bagaimana cara supaya anak-anak rajin mengaji padahal sudah diberi hadiah dan sebagainya? Jazakallahu khairan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fika barakallah. Jadi ini ada dua pertanyaan. Yang pertama-tama bagaimana sikap kita ketika anak mengatakan merasa selalu disalahkan. Ini yang pertama ya. Jadi anak itu merasa selalu disalahkan. Saya disalahkan terus sih. Nah berarti orang tua perlu ngoreksi dirinya. Apakah memang benar kita selalu nyalahkan dia. Kalau memang benar kita selalu nyalahkan dia, ya kita rubah sikap kita harus adil. Jangan nyalahkan dia. Yang salah disalahkan, yang benar ya dibenarkan. Dan juga jangan sering-sering nyalahkan anak. Karena kalau kita sering-sering nyalahkan, sering-sering negur, sering-sering menghukum,
nanti akhirnya nggak ada fungsinya lagi itu, nggak ada artinya lagi. Tadi telah dikatakan batasannya seperti garam di masakan. Garam itu kalau masakan garamnya itu tepat, enak rasanya. Kalau garamnya kebanyakan rasanya rusak, asinan nanti. Jadi para orang itu perlu mengoreksi dirinya. Mungkin kita memang sering nyalakan dia sehingga dia merasa selalu disalahkan. Nah, kita rem kalau gitu, kita rem. Jangan sering-sering nyalakan dia. Kalau gitu perlu diimbangi, dipuji dia supaya seimbang. Jadi Islam itu agama yang seimbang, tidak berat sebelah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara supaya anak-anak rajin ngaji padahal sudah diberi hadiah dan sebagainya. Jazakallah. Ya, supaya rajin ngaji ya orang tua mengajarkan kepada dia disiplin. Kamu harus ngaji jam ini. Dan juga perlu diberi ancaman-ancaman. Kalau kamu tidak ngaji nanti tidak boleh mainan. Silahkan kamu mainan jam ini, kamu ngaji jam itu. Kalau kamu tidak mau ngaji, maka jam mainanmu pun tidak boleh dipakai. Tidak boleh mainan kamu. Kemudian juga diberi hadiah, sudah bagus, beri hadiah. Nanti kalau kamu lulus Iqra, saya belikan apa, saya kasih hadiah apa. Ya, itu bagus, sudah bagus itu ya. Dan jangan lupa doa kepada Allah. Doa kepada Allah. Doa malam hari doa, sujud doa, tasyahud doa. Doakan anak-anak, ya Allah, mudah-mudahan anak-anakku ini ya Allah, Engkau jadikan anak-anak yang baik, Engkau bimbing ya Allah. Mudah-mudahan mereka itu kalau saya beritahu mereka itu nurut ya Allah. Tundukkan anak-anakku kepadaku ya Allah dalam hal kebaikan. Itu doa-doa perlu. Apalagi doa bapak, doa ibu kepada anak-anak yang nyambung sekali, mustajab. Karena kalau kita tanpa doa, kita menyerahkan kepada diri kita berat. Jangan serahkan kepada diri kita, serahkan kepada Allah. Kita mengikuti petunjuknya Allah. Ya. Assalamualaikum, Ustaz yang dirahmati Allah. Buku apa yang baik dibaca orang tua sebagai panduan pendidik anak secara Islami? Jazakumullah khairan. Wassalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat Allah meliputi Anda, sekeluarga, dan semua pendengar. Jadi buku apa yang baik dibaca orang tua sebagai panduan mendidik anak secara Islami? Jazakumullah khair ya wa iyyakum. Jadi buku panduan pendidikan Islam itu banyak sekali ya di pasaran. Cuman saya kalau terjemahan bahasa Indonesia saya kurang ikuti. Saya kurang ikuti terjemahan bahasa Indonesia, tapi insya Allah banyak di toko-toko buku terdekat ini. Ya, dicari aja buku-buku pendidikan anak dalam Islam. Tentu yang diutamakan yang selalu berdasarkan dalil. Jadi ada dalilnya ini, dalilnya itu, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman kalau buku terjemahan bahasa Indonesia saya kurang ikuti. Yang jelas ada beberapa penerbit yang bisa dipercaya, penerbit Darul Haq misalnya, Darul Haq, ya, Pustaka At-Tibyan Solo, Pustaka Imam Syafi'i, ya, kemudian juga penerbit Darul Falah Jakarta, Pustaka Imam Bukhari dan yang lain-lainnya. Itu seperti itu. Assalamualaikum, Ustaz yang dirahmati Allah. Anak saya umur 3 tahun, dulu tidak pernah keluar rumah sejak punya adik, minta keluar main sama teman. Sekarang bicaranya jelek dan minta keluar terus, nangis teriak-teriak, padahal keluar 1 jam. Bagaimana solusinya? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat Allah meliputi Anda, keluarga, dan semua pendengar. Jadi ini anaknya umur 3 tahun, dulu tidak pernah keluar rumah. Tapi semenjak punya adik selalu minta keluar rumah main sama temannya. Lalu terpengaruh temannya, bicaranya jelek-jelek dan suka minta keluar rumah terus-terus. Kalau tidak dikasih keluar, teriak-teriak, nangis. Ya, padahal kalau keluar 1 jam, gimana solusinya? Solusinya ya anak umur 3 tahun ya, dia tidak ngerti. Tapi Anda jangan ngikuti. Anda tidak ngerti, jangan diikuti semuanya. Anak minta keluar, kalau memang perlu diajak keluar silahkan. Tapi tidak semua permintaannya anak itu diberikan, jangan. Nanti anak itu bermanja-manjaan dan nanti kita akhirnya dijadikan seperti nanti kita dijadikan mainan oleh anak-anak. Misalnya kalau nangis kita beri, akhirnya nangis jadikan senjata oleh dia. Jadi kalau memang dia perlu keluar rumah, saatnya keluar rumah, tidak apa-apa Anda ajak keluar rumah. Tapi bukan berarti setiap dia minta keluar rumah dituruti, jangan. Bagaimana kalau nangis dia teriak-teriak, biarkan, tidak apa-apa. Memang namanya anak itu gitu, silakan nangis. Insya Allah itu olahraga suara, olahraga otot, olahraga jantung, olahraga yang lainnya. Tidak apa-apa.
Jadi jangan takut dengan nangisnya anak. Nangis teriak-teriak, biar tidak apa-apa. Kita sabar. Insya Allah nanti anak itu paham bahwa tangisan dia tidak akan menjadikan keinginannya dituruti. Karena kalau kita takut dengan nangisnya anak, nangis dituruti. Nanti anak punya kebiasaan, saya harus nangis dulu supaya dituruti. Jangan. Adapun keluar rumah silahkan. Memang ada kalanya anak perlu keluar rumah, jangan di rumah saja. Hanya jangan semua permintaannya anak dituruti. Dan jangan kita takut dengan nangisnya anak, dengan teriaknya anak. Mau nangis, mau teriak, monggo silakan. Supaya anak juga tahu bahwa tidak semua tangisanmu saya turuti. Tidak semua teriakanmu saya takuti, silakan. Demikian pula juga diajarkan kalau ada anak-anak teman-teman yang ngajari jelek-jelek, ya kita bilang kepada anak-anak kita jangan kumpul dia. Bahkan kita melarang anak-anak kita untuk kumpul dia. Kita pilihkan teman. Kalau terpaksa harus kumpul dia lagi, dapat kata-kata jelek lagi, kita luruskan di rumah. Ini kata-kata ini salah, jelek, tidak benar. Jangan diucapkan lagi. Ucapkanlah yang gini. Kamu kalau mengucapkan yang gitu nanti Allah bisa marah sama kamu, Allah murka sama kamu. Kamu bisa masuk neraka nanti. Ya diberi pemahaman aja seperti itu. Soal dia paham, tidak masalah. Yang penting kita telah memberi masukan dalam jiwanya. Nanti suatu saat dia akan teringat yang kita ucapkan itu pada waktu dia kecil. Iya. Ya mudah-mudahan Allah memberikan solusi yang terbaik. Allahumma amin. Assalamualaikum. Apa yang dilakukan oleh anak kalau orang tua sering berkata kasar atau menyupai anak hal-hal yang buruk, walaupun kesalahan anak tidak prinsip? Bagaimana cara mengingatkan orang tua yang sulit untuk beribadah? Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini justru orang tuanya ya, orang tuanya yang kasar, kata-katanya kasar, suka nyumpai anak, hal-hal yang buruk. Padahal kesalahannya nggak prinsip. Ya diingatkan aja orang tua, diingatkan ya. Mungkin yang ingatkan orang anaknya, kalau mampu, kalau nggak mampu yang biar orang lain saja. Anda minta tolong kepada orang-orang yang bisa diharapkan omongannya didengar oleh orang tua. Bahwa orang tua tidak boleh sikap gitu kayak anak. Anak ini bukan milik Anda. Anak ini milik Allah. Bukan untuk didolimi. Bukan untuk disumpahi. Anda melakukan itu dosa. Anak ini titipan dari Allah. Anda beri sandang, pangan, papan. Anda didik dengan cinta, dengan kasih sayang. Anda beri dia pemahaman Islam yang benar. Pendidikan Islam yang benar. Itu. Bukan disumpahi anak. Bukan dikata-katai dengan kata-kata yang kasar. Ini hamba Allah. Anda dolim. Kalau Anda bisa dolim kepada anak Anda, maka Allah bisa membalas kedoliman Anda. Ya, jadi perlu diberi pemahaman gitu. Karena mungkin sebagian orang tua itu pahamnya ini kan anak saya, mau saya apa-apakan terserah saya. Oh tidak, bukan anak Anda itu. Itu memang anak Anda, tapi itu titipannya Allah, miliknya Allah, yang punya itu Allah, dititipkan kepada Anda. Anda diberi titipan supaya Anda sabar mendidik dia, diberi makan, sandang, pangan, papan, diberi pendidikan dengan cinta, dengan kasih sayang. Titipan dari Allah. Jadi berani punya anak, berani mengemban amanat, harus berani pula kita mendidiknya dengan cara yang terbaik. Jadi perlu diberi masukan ya para orang tua. Jadi tidak semena-mena seperti itu, karena itu adalah kedoliman dan Allah akan membalas kedoliman-kedoliman itu. Allah tidak suka dengan kedoliman. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sikap orang yang takut menuntut ilmu agama karena takut tidak bisa mengamalkan itu. Bagaimana Ustaz? Mohon doa Ustaz agar saya istiqomah mengikuti kajian dan bisa mengamalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat Allah meliputi Anda dan semua pendengar setia. Ahabbakal ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pertanyaannya. Ada orang itu takut menuntut ilmu agama karena dia takut tidak bisa mengamalkan. Bagaimana hukumnya? Wah, ini dosa besar. Karena orang yang tidak tahu, benar-benar tidak tahu, itu tidak sama dengan orang yang memang tidak mau tahu. Jadi orang yang memang benar-benar dia tidak tahu. Kalau diberitahu dia senang. Nah ini orang seandainya berbuat salah, dia masih layak untuk dimaafkan. Karena memang dia benar-benar tidak tahu. Ketika dikasih tahu dia senang. Berbeda dengan orang yang memang tidak mau tahu, tidak mau belajar sengaja. Wah ini bahaya, bisa kufur.
Orang nggak mau belajar agama bisa kufur. Walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Karena di antara sifatnya orang kafir itu nggak mau belajar agama, nggak mau diberitahu, menutup telinga. Jadi jangan sampai ya kita punya sikap gitu ya, nggak mau belajar agama karena takut nanti kalau saya punya ilmu, nggak saya amalkan, saya akan dosa. Jangan, bahaya lagi itu, bahaya lagi. Jadi Anda harus punya prinsip, saya akan cari ilmu agama dan saya akan mengamalkan agama. Insya Allah selamat dunia akhirat, selamat di mana-mana. Ya mudah-mudahan Anda dan kita semua oleh Allah dijadikan istiqamah untuk menuntut ilmu agama dan mengamalkannya sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti hari kiamat insyaallah. Ya mungkin itu dulu, saya kira cukup. Mari kita tutup dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sallim tasliman katsiran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم احفظ أولادنا من كل سوء وبلية اللهم احفظهم ولا تضرهم اللهم اشفي أولادنا اللهم عافي أولادنا اللهم ارزقهم الصحة والعافية والثبات والاستقامة اللهم اهدهم إلى صراطك المستقيم اللهم اجعلهم مطيعين لك ولرسولك واجعلهم بارين للوالدين وصلة للأرحام. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami daripada istri-istri kami dan anak-anak kami menjadi permata hati kami. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin, imam, orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, jagalah, peliharalah, lindungilah anak-anak kami dari segala yang membahayakan mereka, dari bala, dari musibah, dari bencana. Jadikan mereka sehat walafiat, teguh, istiqamah, sejahtera ya Allah. Berilah mereka kesehatan ya Allah, maafkan mereka. Bimbinglah anak-anak kami ya Allah ke jalanmu yang lurus. Jadikanlah mereka taat kepadamu, taat kepada Rasulmu. Jadikan mereka berbakti kepada ibu bapa, kepada kedua orang tuanya. Dan jadikan mereka selalu nyambung tali silaturahim. Nastaghfirullah alladzi la tad'u wadai'uhu wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ya Hafidhu ya Hafid ya Kafi ya Muhit. Ya Allah, kami titipkan anak-anak kami kepadamu ya Allah, karena kami yakin semua yang dititipkan kepadamu tidak akan kau sia-siakan. Ya Allah, Engkau adalah sebaik-baik penjaga dan Engkau adalah yang Maha Penyayang di antara para penyayang semuanya. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah, menutup umur yang baik. Kami semua masuk ke dalam surga ya Allah, ketemu dengan kedua orang tua, dengan kakek nenek, dengan semua keluarga, dengan anak cucu, ketemu di surga semuanya bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.